sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Pertama kali saya tahu terpapar COVID-19 yaitu Sabtu 21 Maret 2020. Beberapa hari sebelumnya mengalami demam tinggi dan juga batuk yang begitu kuat. Lalu dokter meminta untuk periksa darah dan dilihat ternyata trombositnya turun, dicurigai demam berdarah. Tapi kemudian dicek lagi beberapa waktu kemudian didapati trombosit mulai naik, tapi dokter tetap curiga karena batuk saya dan demam tetap tinggi. Lalu CT scan toraks saya dan di situ terlihat bahwa sebagian besar paru-paru saya sudah terserang dengan virus itu. Ada bercak-bercak putih menguasainya dan tepat Sabtu 21 Maret saya harus diopname. Itulah hari pertama saya mengetahui. Walaupun belum dites, tapi dokter karena pengalaman sudah tahu dan beberapa waktu kemudian dites swab dan memang terbukti positif corona. Di saat saya terpapar terbaring di rumah sakit dengan tubuh yang lemah, badan masih panas tinggi dan begitu suasananya mencekam, disitulah intimidasi iblis seringkali datang dan dia menunjukkan lewat berita bagaimana rekan-rekan hamba-hamba Tuhan meninggal dunia, dan saya tahu bahwa meninggal itu kedaulatan Tuhan dan saya percaya mereka sudah bersama dengan Tuhan, tugasnya sudah selesai. Tapi iblis berkata, mati kamu, mati kamu. Apa yang saya lakukan itu, saya minta kemurahan Tuhan. Saya mengucapkan firman dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang memberi hidup supaya aku memperolehnya dalam segala kelimpahan. Saya berkata, tutup mulutmu iblis. Aku dapat kemurahan Tuhan.
Aku percaya aku hidup untuk melakukan tugas-tugas kerajaan. Dan intimidasi harus dikalahkan dengan firman yang diperkatakan, yang diucapkan itu begitu berkuasa sekali. Bagaimana saya menguatkan hati di tengah situasi yang sangat mencekam hari-hari di rumah sakit tersebut adalah yang pertama, seperti yang saya katakan, harus kita dengan penuh keberanian memperkatakan firman, memperkatakan janji-janji Tuhan. Ini penting sekali karena firman Tuhan itu kuat dan tajam, dia pedang bermata dua, dan firman Tuhan itu berkuasa. Langit bumi ada karena perkataan firman Tuhan. Punya kuasa dari tidak ada menjadi ada. Lalu saya perkatakan saat-saat saya lemah, saat intimidasi kuasa gelap datang. Lalu saya berkata, Filipi 4 ayat 13 salah satunya, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Saya juga mengucapkan 1 Korintus 10 yang mengatakan ayat 13, pencobaan ini tidak melebihi kekuatanku. Tuhan sudah memberikan kekuatan jalan keluar untuk saya menghadapi ini. Saya perkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan saya jadi kuat karena iman datang karena mendengar perkataan firman. Lalu kemudian saya menguatkan diri dengan cara bagaimana? Saya nggak bisa bicara maupun nyanyi karena begitu ngomong sedikit, nyanyi sedikit, batuk keras keluar. Tapi dari hati yang paling dalam mengalir nyanyian, pujian, pengagungan kepada Tuhan. Terus tiada henti. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Saya terus memuji Tuhan. Dan itu menghubungkan saya, membawa saya semakin lebih dekat, intim kepada Tuhan. Dan disitulah saya dikuatkan. Sekalipun saya tidak bisa tidur, bahkan diberi obat tidur oleh dokter pun, sulit sekali tidur karena demam dan sebagainya. Tapi pujian pengagungan itu terus mengalir dan itu memberi kekuatan kepada saya. Tentunya reaksi istri dan anak-anak saya terkejut ketika mereka tahu bahwa saya terpapar virus C19. Apa yang kami lakukan bersama-sama adalah kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami evaluasi diri, ujilah aku, selidiki batinku, cobalah aku. Demikian pemazmur mengatakannya. Dan istri saya bersyukur untuk seorang istri yang sungguh-sungguh takut Tuhan dan dia merendahkan diri, dia menangis tersungkur di kaki Tuhan dan dia berseru-seru minta pertolongan Tuhan karena hanya bisa mengandalkan Tuhan. Anak-anak juga begitu. Anak laki saya di Bandung berdoa kirimkan lagu baru yang dia buat sebelumnya yang mengatakan sekalipun ada dalam lembah tapi aku mau tetap percaya, believe in you Lord. Lalu kemudian dua anak saya yang perempuan ada di California pun terus video call dan mereka berdoa, mereka menangis minta kemurahan Tuhan, merendahkan diri. Dan luar biasa, keluargaku, sorgaku, itu penting sekali bagaimana satu keluarga bisa bersepakat mencari wajah Tuhan bersama-sama. Ingat 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau mereka sepakat, apapun yang mereka minta, maka Bapa di surga akan memberikannya. Dan itu yang terjadi. Mazmur 133 juga, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila keluarga dia berdiam dengan rukun. Tuhan berjanji, kesanalah aku akan memerintahkan berkat-berkat, bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Saya berterima kasih buat istri anak-anak. Mereka menguatkan saya, kami bangun mesbah, kami doa bareng lewat video call. Dan itu memberi kekuatan kepada saya sehingga saya bisa melewati lembah bayang-bayang maut tersebut. Ada banyak ayat-ayat yang menguatkan saya, yaitu misalnya di Filipi 4 ayat ke-8, semua yang benar, semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, itu saya tidak mau memberikan pikiran negatif, saya tidak membiarkan, karena peperangan rohani terbesar itu adalah di dalam pikiran.
dan iblis menyerang lewat situ. Saya menggunakan ayat firman Tuhan ini, dan ini menguatkan saya, bahkan ini menghibur hati saya untuk supaya jangan sampai ketika pikiran negatif, kortisol, hormon negatif akan keluar membuat kita jadi stres dan melemahkan imunitas kita. Tapi kita bangkitkan dengan memikirkan hal-hal yang benar sesuai firman Tuhan. Tapi juga firman selanjutnya Mazmur 23 dikatakan ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dan saya mengalami the valley of the shadow of death, lembah bayang-bayang kematian. Tapi di situ dikatakan aku tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta. Saya pegang janji Tuhan karena kita percaya sesudah itu apa yang terjadi, Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Ya, Ia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, bahkan ditutup dengan kebajikan kemurahan belaka, mengikuti aku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat-ayat ini begitu menguatkan, dan mari saudara-saudara kita terus membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan firman itu akan membangun iman percaya kita, dan tentunya akan menguatkan banyak orang yang lain. 16 hari saya diopname di rumah sakit, ditambah dengan 14 hari isolasi mandiri di kamar. Dalam kesendirian itu ada banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dan apalagi yang saya dapatkan adalah ketika terbaring dalam keadaan lemah, betul-betul mati terhadap dosa. Keinginan untuk menjadi harta, keinginan untuk terkenal, keinginan untuk apapun dunia ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup lenyap. Di situ Tuhan mengajarkan kepada saya untuk pertama, hidup takut akan Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan bukti, yaitu melakukan firman Tuhan. Saya ibaratkan Raja Wali terbang dengan dua sayap. Sayap kiri, sayap berikutnya, sayap yang satu berkata, hormat dan takut akan Tuhan, karena Tuhan itu api yang menghanguskan. Lalu sayap yang berikutnya, intim dengan Tuhan, karena Dia penuh kasih. Nearness is likeness, kedekatan itu keserupaan. Jadi harus balance, harus seimbang. Intim sama Tuhan, tapi juga harus hormat dan takut akan Tuhan, karena Tuhan itu api menghanguskan. Dia Allah yang kudus, tidak bisa dipermainkan. Dan apa yang harus saya lakukan? Hikmat dari semuanya ini berikutnya adalah mendorong saya sesudah ini untuk lebih bekerja menghasilkan buah bagi kepentingan kerajaan Allah. Biarlah sisa hidup saya ini menyatakan pengaruh lebih luas dan hidup terus menyenangkan Tuhan, berjalan dalam destiny, tujuan yang Tuhan tetapkan. Saya berdoa, saudara yang menyaksikan ini, berapa banyak saudara dalam kelemahan, sakit penyakit, percayalah kepada Yesus Kristus. Dia Tuhan dan Juru Selamat, bahkan Dia Raja di atas segala raja, sanggup menolong dan sanggup melepaskan kita dari segala penderitaan kita. God.